Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Michael Tene, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2019 sampai 2024, yang biasa juga dipanggil Bapak Michael. Hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan prioritas Indonesia bagi ASEAN di tahun 2024. Selamat siang, Pak Michael. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak? Baik, terima kasih. Ya, sehat ya, Pak? Baik, terima kasih. Ya, melihat dari apa yang terjadi, yang sudah dilakukan oleh Indonesia, yang sempat juga menjadi ketua untuk KTT ASEAN yang ke-43 ya, Pak, pada September 2023 yang lalu. Itu banyak sekali mengundang pembicaraan dan bisa dikatakan Indonesia sukses untuk menyelenggarakan perhelatan besar internasional yang bahkan ya kalau kita lihat hampir kepala negara semua senang ya, Pak ya. Ya. Nah, hari ini kita akan melihat kembali sebenarnya sudah sejauh mana ya Indonesia di mata ASEAN. Ya, berbagai inisiatif yang telah dimulai dan capaian yang telah diraih pada masa ketuaan Indonesia tahun 2023 harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Seiring dengan keketuaan Laos di ASEAN sekarang ini mengusung tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. Apa makna dari tema ini? Lalu bagaimana peranan Indonesia di dalamnya? Terima kasih. Jadi memang seperti Anda katakan tadi, Indonesia telah sangat berhasil sebagai ketua ASEAN tahun lalu 2023, dan kali ini tahun 2024 keketuaan ASEAN jatuh di tangan Laos PDR. Dan Laos PDR memang mempunyai prioritas sendiri yang sudah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan connectivity dan resiliency, jadi konektivitas dan ketahanan. Setahu saya latar belakang Laos memilih tema tersebut itu adalah berdasarkan pandangan bahwa kawasan Asia Tenggara ini terus menghadapi berbagai tantangan, baik pasca COVID yang sangat berdampak pada situasi ekonomi negara-negara ASEAN, maupun berbagai tantangan yang sekarang dihadapi bukan hanya oleh negara-negara ASEAN tapi juga oleh banyak negara di dunia. Seperti misalnya dampak dari perubahan iklim, kemudian juga kawasan Asia Tenggara ini juga rentan terhadap bencana alam. Dan ini semua ini dan tentunya tantangan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kemakmuran untuk masyarakat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu maka Laos memilih ketua sekarang ini Laos memilih tema ketahanan untuk membangun ketahanan ASEAN, memperkuat ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan yang saya sebut tadi, dan juga konektivitas, karena konektivitas ini sangat penting, merupakan elemen penting dalam upaya kita untuk terus mendorong pertumbuhan dan kemakmuran di negara-negara ASEAN. Tentunya semua negara ASEAN termasuk Indonesia akan mendukung prioritas yang telah ditetapkan oleh Laos sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan Indonesia tentunya juga akan terus memfollow up inisiatif-inisiatif yang telah diluncurkan pada keketuaan tahun lalu untuk bisa terus diimplementasikan dan diwujudkan dalam kerjasama ASEAN baik tahun 2024 ini maupun ke depannya. Prioritas Indonesia juga ada pada isu maritim dan mendorong implementasi The First ASEAN Maritime Outlook atau AMO. Bagaimana progres dalam hal ini dan bagaimana prospek kedepannya? Yang saya tahu AMO ini salah satu inisiasinya dari Indonesia ya, Pak ya? Betul, ya. Jadi memang sejak lama bidang maritim itu menjadi prioritas Indonesia. Itu sebabnya
sejak tahun 2004 waktu kita meluncurkan Komunitas ASEAN untuk politik keamanan. Itu salah satu inisiatif yang diusulkan Indonesia adalah membentuk ASEAN Maritime Forum sebagai forum yang bisa menyatukan negara-negara ASEAN untuk membahas isu-isu yang terkait dengan kemaritiman. Bahkan perhatian terhadap isu maritim ini kemudian meluas bukan hanya di antara negara ASEAN, tapi juga negara-negara mitra bicara ASEAN, mitra dialog ASEAN juga tertarik untuk ikut serta dalam dialog mengenai isu maritim, sehingga kemudian ASEAN Maritime Forum itu kemudian dikembangkan juga menjadi Extended ASEAN Maritime Forum, sehingga mengikut sertakan negara-negara mitra bicara ASEAN yang tertarik untuk bekerja sama dengan ASEAN di bidang kemaritiman. Jadi isu maritim ini memang sudah lama menjadi prioritas Indonesia dan juga ASEAN secara keseluruhan. Selama ini isu-isu yang terkait dengan kemaritiman ini ditangani oleh berbagai lembaga ASEAN yang terkait. Tapi penanganannya agak terkotak-kotak dalam pengertian bahwa misalnya ada bidang ekonomi, ada yang menangani isu kemaritiman, bidang lingkungan hidup, ada yang menangani isu kemaritiman, bidang politik keamanan juga ada yang menangani isu kemaritiman. Jadi meskipun yang dilakukan itu sudah banyak untuk memajukan kerjasama di bidang maritim, namun sifatnya masih agak terkotak-kotak tergantung pada isu-isu maritim tertentu. Nah, inisiatif untuk meluncurkan ASEAN Maritime Outlook ini oleh Indonesia tahun lalu itu ditujukan untuk mengumpulkan atau menyatukan berbagai kegiatan ASEAN di bidang maritim ini. Sehingga kalau Anda baca publikasi dari ASEAN Maritime Outlook itu berisi kompilasi dari berbagai inisiatif ASEAN yang telah dilakukan oleh ASEAN selama ini di berbagai sektor yang berhubungan dengan bidang kemaritiman. Sehingga melalui ASEAN Maritime Outlook ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh, yang komprehensif mengenai kerjasama ASEAN di bidang maritim. Jadi itu salah satu tujuan dari dipublikasinya ASEAN Maritime Outlook atas inisiatif Indonesia. Selain itu, ASEAN Maritime Outlook juga ditujukan untuk meng-highlight, untuk meningkatkan profil dari isu-isu penting terkait kemaritiman yang perlu menjadi perhatian negara-negara ASEAN, sehingga nantinya juga bisa ditindaklanjuti melalui kerjasama konkret untuk menangani isu-isu khusus tertentu. Misalnya dampak dari perubahan iklim terhadap dunia kemaritiman, dampak dari polusi di laut, di samudra, dan juga tentunya isu-isu baru seperti blue economy yang juga sangat terkait dengan dunia kemaritiman.